Halo semuanya, kenalin nama saya Iqbal Rizky Maulana dari Universitas Pendidikan Indonesia Program Studi Ilmu Komputer Angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, aku akan sharing sedikit tentang final project yang udah aku buat dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Namun sebelum itu, aku ingin berjanji terlebih dahulu. Aku Iqbal Rizky Maulana dengan NIM 2408622 mengerjakan TMD atau final project ini. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Sebelumnya aku ingin ngasih gambaran kecil dulu, project ini itu apa. Jadi project ini itu adalah permainan dua dimensi top down shooter bertema luar angkasa. Namun fokus dari utama proyek ini bukan hanya pada gameplaynya, melainkan pada arsitektur perangkat lunak yang membangunnya. Jadi aku itu menerapkan framework MVVM, model VV model dengan OP berbahasa Java. Tujuannya jelas, untuk menggambarkan pemrograman clean code, mudah dikelola, dan memisahkan tanggung jawab antar logika data tampilan dan kontrol permainan secara tegas. Mari kita bedah codingnya gitu ya. Ini seperti yang udah aku bilang, aku menggunakan framework MVVM, udah aku bagi ke model, view, dan view model. Di sini mungkin pertama aku mau jelasin dari game elemen.java. Jadi di paket modeling itu apa sih? Jadi paket modeling itu adalah jantung dari logika si aplikasinya. Aku itu menggunakan konsep inheritance melalui kelas abstrak game elemen gitu ya. Kelas ini itu menjadi cetak biru untuk semua objek visual seperti player, peluru, obstacle, alien, dan objek visual lainnya mungkin yang bisa dikembangkan lagi. Jadi semua objek itu memiliki koordinat x, y gitu ya, dan gambar serta kemampuan dasar untuk mendeteksi tabrakan. Di sini tuh aku menerapkan smart model. Jadi contohnya pada kelas player dan alien gitu ya. Logika pergerakan dan perhitungan matematika tuh nggak dilakuin di model, jadi langsung di kelas model itu sendiri. Di sini contohnya player punya metode shoot at yang menggunakan trigonometri untuk menghitung sudut tembakan ke arah kursor mouse. Kemudian ada alien memiliki logika otonom untuk bergerak maju dan menembak ke arah playernya secara otomatis. Di sini ada kelas-kelas lain seperti balet atau peluru ya untuk logika peluru itu sendiri. Kemudian ada obstacle untuk batu atau meteor kalau di in-game-nya. Kemudian ada DB untuk mengatur koneksi database. Ada resource manager yang digunakan untuk mengatur aset-aset dalam in-game itu sendiri. Contohnya di sini ada untuk gambar playernya, gambar aliennya, gambar backgroundnya, seperti itu. Kemudian ada sound yang digunakan untuk mengatur sound effect seperti tembakan si playernya, tembakan aliennya, alien yang terkena tembakan, dan game over. Ada user repository yang bertindak sebagai perantara atau middleman gitu ya antara ada database dan aplikasi. Jadi di sini tuh semua sintak SQL-nya ada di sini. Jadi CV modelnya tetap bersih. Kemudian ada user state yang digunakan untuk statistik tentunya. Ada username, score player, dan sisa peluru. Nah, berhubungan dengan statistik ini aku mau bahas sedikit tentang database-nya. Jadi database-nya singkat aja, simple gitu ya. Di sini ada username, skor peluru, nester dan sisa peluru dalam tabel T benefit gitu ya. Jadi untuk strukturnya sendiri ya seperti ini gitu. Varchar, integer, integer, integer. Lanjut ke view model. Di sini aku mau nunjukin game view model Java. Jadi kelas ini tuh buat apa sih? Jadi ya game model Java itu bertindak sebagai konduktor, jadi itu nggak bisa menggambarkan pixel dan nggak menghitung fisika atau logika lainnya gitu ya. Tugasnya itu ya cuma sebagai ngatur game loop, menerap input dari view, dan memerintahkan model untuk bergerak. Jadi simpelnya itu sebagai jembatan gitu antara view dengan model sebagai aktuator.
Kemudian di sini ada view game canvas gitu ya. Di game canvas ini kelasnya sangat pasif atau dumb view lah. Dia itu cuma bertugas sebagai merender gambar berdasarkan data yang diberikan oleh view model dan menangkap input mouse keyboard. Jadi komunikasi antara view model dan view itu dilakukan melalui interface game event listener. Nah, ini interface-nya. Sehingga view model tidak perlu tahu siapa yang menampilkannya, jadi menjaga prinsip coupling itu sendiri. Ya, ini ada menu ya untuk menu di awal in-game-nya. Kemudian ada ya ini juga menu view model untuk menu gitu. Ya seperti itu. Mungkin langsung aja ke in-game-nya. Di sini aku ngompilnya dengan cara seperti ini ya. Maaf. Ya, ini perintahnya apa? Jadi perintahnya itu nge-compile semua file Java yang ada di ya masing-masing directory model, view ke dalam directory baru yang bernama out gitu ya. Jadi seperti ini. Sedikit lama gitu ya karena ya lumayan berat juga kebetulan di laptop saya gitu ya. Di sini ada 3 contoh username sebelumnya gitu ya. Kita bisa menggunakan username yang sudah ada atau membuat username baru. Contoh di sini saya ingin menggunakan username sudah ada dulu gitu ya. Wes, nge-lag Nah, Iqbal, di sini skor totalnya 200, berumah setnya 112, sisa menit terakhir 59 ini jadi Bekasi store sebelumnya gitu ya. Nah, jadi gini. Untuk geraknya itu bisa lewat ASD atau menggunakan panah. Nah, setiap kena tembakan ya kita mati. Oke lanjut. Nah, ini jadi batu ini dikasih nyawa sebanyak 25. Jadi kita bisa nembak. Nah, jadi bakal generate bakal setiap peluru itu akan bertambah ketika kita berhasil menghindari peluru musuh gitu ya yang di luar arena ini. Ya, kill atau membunuh akhirnya kita bakal dapat poin 10. Nah, jadi skor akhirnya disimpan seperti itu. Untuk user baru contohnya di sini aku menemukan user TMD gitu ya, start game. Nah, untuk penambahan pelurunya mungkin agak delay. Kenapa? Karena aku aturnya emang kalau benar-benar sebelumnya udah keluar dari layarnya gitu ya. Jadi ini ada nyawa sebenarnya bisa berkurang gitu nyawa si batunya. Nah itu ditembakin sama si adanya. Nah batunya bakal hancur setelah terjadi. Nah wah mati. Ya jadi seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.